Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan video pembelajaran kita. Ini adalah bagian terakhir dari listrik dinamis ya, yaitu tentang energi dan daya listrik. Jadi dari pertemuan kita hari ini, Ibu mengharapkan kalian dapat merumuskan energi listrik, kemudian mengkalibrasikan energi listrik dari joule ke kalori, kemudian menjelaskan pengertian daya listrik, kemudian merumuskan daya listrik dan mengaplikasikan energi dan daya listrik pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mulai dari energi listrik ya. Jadi energi listrik ini bermula dari arus yang mengalir dari suatu tegangan ya melalui penghantar akan menimbulkan panas pada elemen pemanas R atau pada kabel itu ya. Jadi kalau dalam satu rangkaian ada sebuah tegangan kemudian arus mengalir, maka lama-kelamaan rangkaian itu akan terasa panas ya. Besarnya energi yang digunakan untuk memanaskan elemen R selama waktu tertentu itu dirumuskan sebagai P sama dengan VIT. Ingat dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka kita akan mendapatkan W sama dengan I kuadrat R kali T atau W sama dengan V kuadrat per R kali T ya, jadi ini I-nya kita ganti dari V per R ya, kita masukkan ke sini sehingga kita akan mendapatkan V kuadrat per R kali T. Di sini W sama dengan energi listrik, tentunya satuannya dalam joule ya. Kemudian kuat arus dalam ampere, tegangan dalam volt, hambatan dalam ohm, dan T dalam waktu, satuannya dalam sekon ya. Nah, ingat di dalam energi itu satuannya bisa joule atau bisa kalori ya. Ingat waktu kita mempelajari kalor ya. Jadi jika satuan energi dalam kalori, maka 1 joule ini kan kalibrasinya 0,24 kalori. Jadi rumus di sini yang 3 ini kita bisa rubah jika seandainya kita akan merubahnya ke dalam sebuah ke dalam satuan kalori ya. Sehingga di sini kita tinggal tambahkan aja W sama dengan 0,24 I kuadrat kali R kali T, atau nanti misalnya di sini menjadi 0,24 VI kali T atau 0,24 V kuadrat per R kali T. Jadi kita rubah satuannya dalam kalori ya. Jadi energi masih mudah, jadi Ibu rasa tidak ada kesulitan ya, tinggal masukkan persamaan aja. Kemudian daya nih. Daya ini ada hubungannya dengan alat ya. Jadi alat suatu listrik ya. Jadi daya listrik suatu alat ini adalah energi listrik yang diserap oleh alat tiap satuan waktu ya. Jadi daya ini sama dengan W per T. Kita ingat W-nya V kali I kali T per T sehingga P adalah V kali I. Ingat dengan V sama dengan I kali R, maka P juga bisa kita rumuskan sebagai I kuadrat per R. Ingat I sama dengan P per R, maka kita juga akan mendapatkan P sama dengan V kuadrat per R. Sehingga untuk daya kita mendapatkan 3 persamaan ya. Bisa P sama dengan V kali I sama dengan I kuadrat kali R, atau bisa juga V kuadrat per R. Di mana P adalah daya listrik dalam satuannya watt, V adalah tegangan dalam volt, I adalah kuat arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm ya. Nah, ini adalah daya suatu alat listrik. Ibu ambil contoh misalnya lampu ya. Nah, misalnya kita membeli lampu nih. Lampu kita beli spesifikasinya 220 volt, misalnya watt, dayanya 20 watt. Nah, sekarang jika lampu itu ya kita pasangkan di tegangan yang cocok 220 volt, maka dia akan menghasilkan daya sebesar 20 watt. Tapi kalau seandainya dipasang di tegangan yang 110 volt misalnya, apakah dayanya masih 20 watt? Ini kita lihat berikutnya ya. Di sini ada yang disebut dengan penurunan daya listrik ya. Penurunan daya listrik ini jika misalnya ada sebuah lampu biasanya akan menyala lebih redup nih jika dipasang pada tegangan yang lebih rendah. Hal ini karena arus yang mengalir lebih kecil sehingga daya lampunya juga akan menurun, tetapi hambatan lampunya tetap gitu. Karena lampunya ya itu saja kan, jadi hambatannya tetap tetapi arusnya jadi lebih kecil sehingga nanti dayanya juga akan lebih kecil. Misalnya di sini ada lampu yang spesifikasinya V1 volt ya. V1 volt ini maksudnya V1 volt ya. Kemudian P1 watt.
dipasang pada tegangan V2 volt. Dalam hal ini V2 ini harus lebih kecil daripada P1. Tetapi R-nya sama kan? R1 sama dengan R2. Maka daya lampu P2 ini akan menjadi V2 kuadrat per P2 akan sama dengan V1 kuadrat per P2. Ini persamaan ini didapat dari sini ya. Dari P sama dengan V kuadrat per R, sehingga R sama dengan P kuadrat per P ya. Di sini karena R-nya sama, R2 sama dengan R1, maka kita dapatkan V2 kuadrat per P2 sama dengan V1 kuadrat per P1. Sehingga untuk memperoleh P2 itu akan sama dengan V2 per V1 kuadrat kali P1 ya. Jadi ini jelas dia tegangannya akan berubah ya, dayanya akan berubah, maka mungkin nanti nyalanya akan lebih redup ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Misalnya di sini ada sebuah lampu pijar. Spesifikasinya 220 volt, dayanya 40 watt. Ini dipasang pada tegangan 110 volt. Tentukan daya lampu dan kuat arus yang mengalir sekarang, artinya ketika dipasang di 110 volt ya. Kemudian kalor yang timbul selama 2 jam. Kita lihat diketahuinya apa saja. Diketahui daya 1 40 watt, V1-nya 220 volt, kemudian V2-nya 110 volt, dan waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam atau sebesar 7.200 sekon. Ditanyakan P2 dan arus yang mengalir, kemudian kalor yang timbul ya. Nah, kita akan mencari P2 dulu nih. P2 bisa kita gunakan persamaan V2 per V1 kuadrat kali P1. Ini sama dengan 110 per 220 kuadrat kali 40. Ini kan setengah dikuadratkan seperempat ya. Jadi 40 dibagi 4 jadi 10 watt. Jadi nyala lampu jadi seperempatnya. Jadi dia lebih redup dibandingkan dengan kalau dia dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, berapa arusnya sekarang? Arusnya sekarang menjadi I-nya adalah P2 dibagi dengan V2, yaitu 10 watt tadi dibagi dengan 110. Jadi cuman 0,09 ampere arusnya, sehingga nyalanya lebih redup. Nah, bagaimana kalornya? Kalor ini kalornya kita akan hitung dalam kalori ya. Jadi W sama dengan 0,24 VIT. Jadi 0,24, V-nya tadi 110, I-nya 0,09, T-nya adalah 7.200. Jadi ini rubah 2 jam ke sekon. Jadi kita memperoleh kalornya sebesar 17.107,2 kalori ya. Jadi itu adalah kalor yang timbul selama 2 jam. Nah, kalau kita perhatikan ada tambahan sedikit tentang hukum kesetaraan ya. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari kalor, ya kan? Kalor itu persamaannya ada Q sama dengan MC delta T, ya. Atau Q sama dengan kapasitas kalor C besar kali delta T. Ini dua-duanya satuannya joule. Sementara kita di sini sekarang belajar energi listrik nih. Energi listrik sama juga dengan kalor, ya kan? Karena berupa panas. Jadi energi di sini VIT. Misalnya kita akan memasak air, tetapi dengan cara mencolokkan saklar gitu ya. Sekarang kan suka ada memasak air dengan menggunakan listrik. Jadi di sana bagaimana nih untuk mengetahui suhunya atau berapa waktu yang dibutuhkan kan gitu ya, supaya suhunya sampai mendidih. Itu bisa digunakan dengan adjust black, Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q lepasnya adalah VIT, ini kalor yang dari arus ya, VIT dari listrik itu akan diterima oleh wadahnya ya, oleh wadah dan oleh air itu sendiri, sehingga VIT akan sama dengan MC delta T ditambah C kapasitas kalor kali delta T perubahan suhu ya. Jadi ibu rasa ini tidak sulit ya. Jadi nanti kita akan berikan ini dalam soal tugas ya. Jadi kalian tinggal mengerjakan saja. Ibu rasa tidak ada kesulitan. Nah, anak-anak, jadi untuk KD listrik dinamis sampai di sini ibu rasa
sudah selesai ya. Jadi Ibu anggap tuntas, tinggal kalian sekarang mengerjakan tugas dengan ulangan hariannya ya. Jadi selamat belajar, nanti tinggal menunggu tugas dari Ibu, kemudian kalian kerjakan pada buku tugas saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.